Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Adeline dengan nomor NIM H1A119036, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini untuk memenuhi tugas dari MK Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, saya akan menjelaskan tentang PHK. Seperti yang kita semua ketahui, saat ini COVID-19 sedang mewabah di dunia. Salah satunya negara kita yaitu Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi penurunan ekonomi, terdapat banyak perusahaan mengalami penurunan, sehingga menyebabkan tak sedikit dari masyarakat mengalami PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Namun, dari hal tersebut, banyak masyarakat yang menyalahartikan PHK. Menurut mereka, hal ini pemutusan pekerjaan dari perusahaan dengan keputusan sepihak saja. Sebenarnya, arti PHK itu sendiri sangat luas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu PHK. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Angka 25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mengenal apa itu PHK? PHK merupakan kegiatan memberhentikan hubungan kerja permanen yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. PHK terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya yaitu pemutusan karena sukarelawan karyawan, serta pemutusan kerja yang diprakarsai oleh kelompok organisasi. Pemutusan hubungan kerja terjadi bukan kehendak dari perusahaan, karena perusahaan rugi jika melakukannya. Kerugian yang dialami perusahaan ketika melakukan PHK adalah kekurangan tenaga kerja. Akibat kekurangan tenaga kerja, perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi dengan cepat. Tentu saja hal tersebut dapat mempengaruhi pasokan produk ke konsumen hingga akhirnya keuntungan yang didapatkan berkurang drastis. Meskipun mengalami kerugian, ada beberapa faktor kenapa perusahaan harus melakukan PHK. Terdapat 5 faktor pemutusan hubungan kerja. Mungkin faktor ini tidak asing bagi kita. Berikut dijelaskan lagi tentang pemutusan hubungan kerja supaya kita mengetahui dengan jelas. Faktor yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. Yang kedua, mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhirnya kontrak kerja. Yang ketiga, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Dan yang keempat, karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Lalu yang terakhir, perusahaan mengalami bangkrut. Lalu selanjutnya, jenis pemutusan hubungan kerja. Dalam teori hukum pemburuhan dikenal ada 4 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Jenis PHK yang pertama ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antar pelaku usaha dengan pekerja. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini juga dikenal sebagai pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan. Jadi pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Biasanya dilakukan oleh pelaku usaha mem-PHK-kan karyawan adalah karena keadaan memaksa untuk melakukan efisiensi sehingga sumber dayanya perlu dilakukan pengurangan. Lalu yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan
pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, alasan yang dilarang dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, sakit berdasarkan keterangan dokter di bawah 12 bulan berturut-turut, sedang memenuhi kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah, menikah, sekantor dengan pasangan atau keluarga lainnya, mendirikan, menjadikan dan atau pengurus, serta mengikuti kegiatan serikat pekerja, mengadukan pengusaha ke pihak berwajib atau tindak pidana, perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Dan yang terakhir, cacat tetap atau sakit yang penyembuhannya tak pasti, terjadi karena kecelakaan kerja. Lalu alasan diperbolehkan mem-PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Tidak lulus masa percobaan terdapat pada pasal 154. Kontrak atau PKWT telah berakhir pada pasal 154 huruf B. Sebagai sanksi karena pekerja melakukan kesalahan berat pada pasal 158 ayat 1, pekerja ditahan dan atau diputuskan bersalah terdapat pada pasal 160 ayat 7, pekerja melanggar perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan terdapat pada pasal 161. Mengundurkan diri tanpa tekanan terdapat pada pasal 162, peleburan dan penggabungan atau perubahan status pekerja jika pekerja atau pengusaha tak ingin melanjutkan hubungan kerja terdapat pada pasal 163. PHK massal karena perusahaan merugi terdapat pada pasal 164 ayat 1 atau efisiensi pada pasal 164 ayat 3. Perusahaan pilot terdapat pada pasal 165, pekerja meninggal dunia terdapat pada pasal 166, pekerja pensiun terdapat pada pasal 167, pekerja mangkir 5 hari atau lebih setelah dipanggil 2 kali secara patut terdapat pada pasal 168 ayat 1, dan yang terakhir pekerja sakit lebih dari 12 bulan yaitu terdapat pada pasal 172. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Pekerja melakukan tindakan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan uang milik perusahaan. Pekerja memberikan keterangan palsu sehingga merugikan pihak perusahaan dan berakibat pada hukum. Pekerja menenggak minuman keras atau mendistribusikan, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan. Pekerja melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Pekerja sengaja melakukan perusakan terhadap barang milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pekerja membocorkan dokumen rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali jika ada permintaan untuk kepentingan negara. Yang terakhir, pekerja melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di lingkungan perusahaan yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Baiklah, sekian penjelasan tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.